Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, di kuliah kita komputer pengolah kata dan komunikasi. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Sudah selesai? Oke, sini kita masih bertemu secara online, ya, secara online yang akan kita pelajari di mata kuliah komputer pengolah kata dan komunikasi sebagai berikut. Sebentar, saya bukakan dulu komputer pengolah kata dan komunikasi. Kita masuk ke pertemuan 2 dan 3. Apa yang akan kita pelajari di sini? Oke, pengolah. Oke. Di sini di pertemuan ketiga kan kita ya. Tapi saya coba analisis di PPT. Mungkin ada yang masih belum paham. Oke. Di komputer pengolah kata dan komunikasi di sini kita membahas beberapa hal, di antaranya memberikan soal latihan perihal dokumen bisnis, terus membuat daftar isi, terus membuat tabel-tabel statistik. Nah, itu yang kita pelajari di pertemuan kita kali ini. Nah, sebelum praktek, kita teori dulu. Di sini teorinya mengenai dokumen bisnis. Apa pengertian dari dokumen? Dokumen itu sendiri sesuatu yang tercetak atau tertulis yang digunakan sebagai bukti atau keterangan. Oke, paham ya? Dokumen itu sesuatu yang tercetak atau tertulis. Jadi Pak, misalnya dokumen saya nggak tercetak dan tertulis Pak, itu nggak bisa disebut sebagai dokumen. Nah, terus digunakan sebagai bukti atau keterangan. Nah, kalau kamu punya catatan tapi nggak digunakan sebagai bukti atau keterangan, belum tentu itu namanya dokumen. Misalnya seperti apa? Misalnya seperti karcis. Memang kamu jadi debt collector karcis. Saya debt collector karcis Pak. Tiap saya ke tempat wisata, saya selalu menyimpan tiket tempat wisata tersebut. Nah, jadi kayak gitu misalnya. Terus kalau enggak, kamu selalu menyimpan apa ya? Foto setiap kali kamu ketemu dengan teman-temanmu. Nah, setiap kali ketemu dengan teman-temanmu, kamu simpan dalam file. Itu termasuk dokumen apa enggak? Hah? Dokumen kan kepake nanti ya kan? Karena itu kepake buat misalnya buat apa? Kenang-kenangan. Ataupun dicetak nanti ya kan? Kalau punya uang. Terus yang kedua bisnis. Bisnis itu apa? Usaha yang menjual barang atau jasa yang dilakukan oleh perseorangan atau sekelompok orang atau organisasi kepada konsumen dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Jadi intinya bisnis itu enggak hanya barang, jasa. Jasa itu apa ya? Ada yang tahu jasa itu apa? Ngewangi. Enggak, jadi itu enggak dalam bentuk kelihatan, ya kan? Barang kan udah kelihatan, barang buku, mouse, remote, ya kan? Remote buat jual, kan kelihatan. Tapi kalau jasa kamu buat jual, misal jasa apa sih? Jasa misalnya kayak gini, jahit, betul. Terus jasa STNK, perpanjangan STNK. 200 bayarnya dari 300, udah salah gelem. Nah, itu kan masuk jasa, ya kan? Apakah itu terlarang? Ya nggak terlarang, itu jasa kok. Salah kamu nggak punya kekuatan buat masuk ke sana. Jasa perpanjangan SIM. Nah, kalau kamu itu perpanjang SIM sendiri, bayarnya 200, ya kan? Misal, kalau kamu mampu tes uji kompetensi mengemudi motor, enggak.
angka 8 masuk kayak gitu, iya kan? Nah, tapi kalau kamu nggak mampu, akhirnya apa? Nembak, iya kan? 200 jadi 600 atau 500. Masa 2 juta? Buat SIM semahal itu SIM apa itu? SIM Z. Oke. Nah. Oke. Lanjut. Tadi sudah berbicara tentang dokumen, terus berbicara tentang bisnis. Inti dari bisnis itu apa? Golek untung. Jadi mencari keuntungan. Nah, dokumen bisnis itu apa berarti? Tinggal menggabungkan kalimatnya ya. Sesuatu yang tercetak, yang digunakan sebagai bukti untuk menjual barang dengan tujuan memperoleh keuntungan. Itu udah benar. Nah, itu dokumen bisnis. Jadi, tolong kalian itu kalau sudah kuliah itu pintar merangkai kalimat kayak gitu loh ya kan. Jadi nggak hanya kayak gitu-gitu toh. Jadi kalimat yang ada itu bisa kamu ambil, kamu olah, kamu share atau dipublikasikan. Nah, rangkaian dari beberapa judul atau petunjuk pokok, isi buku beserta nomor halaman. Ini pengertian dari daftar isi, ya kan, daftar isi. Itu pengertiannya daftar isi ini. Nah, terus daftar isi itu biasa dipakai apa? Buat apa? Untuk mencari halaman. Biasanya dipakai di dalam buku. Terus selain buku, proposal, terus makalah. Intinya karya ilmiah. Daftar isi. Tabel statistik. Apa itu? Media penyimpanan data. Nah, jadi intinya tabel statistik itu ya, media penyimpanan data untuk memberi gambaran. Nah, nanti bagaimana cara membuatnya? Oke, ini udah, pertemuan kedua sudah finish. Kalau sudah finish, langsung praktek. Oke, praktek. Prakteknya ada di mana ya? Nah, di sini. Cara membuat daftar isi otomatis. Nah, ini kan sudah paham kan? Loh, kok saya aja ya yang aneh ya? Goyang guyu. Share. Oke. Masuk ya.
susah ya. Langsung tak praktekin aja. Oke, buka Word. Kamu nanti waktunya. Oke, blank dokumen. Sarin. Terus saya klik home. Terus di sini langkah pertama, nomor halaman itu harus terdiri dari beberapa halaman. Breaks, next page. Breaks, next page. Breaks, next page. Oke, naik ke atas. Halaman pertama. Tulis daftar isi. Sesudah itu, kamu klik home, kamu buat daftar isi menjadi Times New Roman. Kalau semuanya ya enak ya, Ctrl A. Ini jadi Times New Roman 12, ya kan? Terus bold semua ya, berarti uppercase. Nah, terus rata tengah. Kalau sudah masuk ke sini, ini misalnya bab 1 ya. Bab 1. Terus di sini bab 2. Terus di sini bab 3. Sampelnya 3 aja ya. Setelah itu, daftar isi, kamu klik. Langkah berikutnya, bab 1 di blok dijadiin heading 1. Kamu ratain lagi jadi Times New Roman 12 full warna hitam. Ini juga sama di blok heading 1 Times New Roman 12 full rata tengah hitam. Sama semua ya. Heading 1 full rata tengah. Sudah itu, sudah kan di sini. Kamu tinggal klik di sini, kamu klik reference. Nah, itu ya. Table of content. Ininya dihapus. Nah, sudah kan? Gampang. Nah, langkah berikutnya apa coba? Ini kan belum ada nomornya. Ini kan nggak ada nomornya. Ya kan? Nah, caranya gimana? Kamu paling bawah di footer diklik 2 kali. Cepat ya. Soalnya saya nggak pakai mouse ya. Ini mouse tapi ini toggle-nya nggak tak bawa. Nah, kalau agak susah, ya udah insert tag number gitu aja. Tag number, button of page, ditaruh di mana? Di pinggir. Close. Nah, 1, 2, 3, dan 4. Udah. Langkah berikutnya misalnya ada subbab ya kan? Tahu kan subbab itu apa? Nah, misalnya kayak gini. 1.1 pen
dahuluan. Misalnya terserah ya. Kalau kriteria yang paling baik itu ya huruf full. Terus 1.2. Kok lala temen ya? Rumusan masalah. Satu titik tiga, tujuan dan lain sebagainya. Kalau sudah sama blok, jangan heading satu. Heading satu itu intinya yang pertama. Sebab kan berarti anaknya, berarti heading 2. Ini juga heading 2. Ini juga heading 2. Oke. Setelah itu semuanya oke. Jadiin Times New Roman 12. Nggak usah bold. Warna hitam. Nah, terus setelah itu rata kanan kiri. Jangan lupa itu ya. Ini misalnya ada teks-teks. Misalnya kayak gitu ya. Nah, kamu perbaiki. Ini kan belum ada satu tab, ya kan? Tarik. Tab. Nah, ini tab. Nah, tarik. Seret. Ini tab. Tarik. Seret. Nah, ini tab. Nah, kalau nanti ada kalimat, ya kan? Jadi kalau ada kalimat blok kanan kiri. Nah, nanti intinya ya ini harusnya urut ya. Ini karena copy pastean kan. Jadi sampel aja. Jadi ini tabnya satu. Tabnya satu. Sama dengan atasnya kan nggak masalah ya. Nah, intinya ini loh ya. Urut. Dan ini urutnya angka. Nah, jadi semuanya nanti dibuat subbab itu seperti itu. Pak, misalnya ada bab 1.1. Nah, saya contohkan lagi. 1.1.1. Misalnya latar belakang. Contoh. Ini gimana, Pak? Oke. Ini berarti urut di sini. Tinggal tab. Nah, berarti udah urut. Ya. Enter. Misalnya ini HW. Terus ini ingat-ingat. Nah, di tab. Tabnya urutnya di kok 3, tetap di sini. Nah, nanti tulisannya yang setelah enter itu diurut angka. Kayak ini, sama ya. Terus semuanya sama. Ini tadi heading 1, berarti ini jadi heading 3. Ini juga heading 3. 1.1. Ya usah tab. Tarik. Urut 1, ininya harusnya ada di 2. Ada benar. Ganti Times New Roman 12 warna hitam. Ini juga sama ya. 1.1.2. Tarik. Nah, tab.
2. Nanti kalau kalian praktek, kamu akan menjumpai hal seperti ini. Nah, Pak, tadi kan sudah tak masukin. Nah, ini caranya gimana Pak yang di sini? Nah, tinggal klik update. Nah, ini update pack number only atau update entry table. Kalau number only berarti hanya nomor. Tapi kalau entry table itu keterangan kayak tadi yang saya buat, itu maksudnya entry table. Nah, kok masih rusak? Ya nanti diperbaiki. Perbaikinya gimana? Perbaikinya ya di sini. Nah, bab 1.1 urutannya di sini. Ya kan? Nah, boleh angkat aja. 1.1.1. Nah, ingat-ingat ngedragnya kalau bisa itu dari bawah ke atas. Nah, urutannya di sini. Nah, bab 3 nanti juga sama. Dan jangan lupa ini di blok jadiin Times New Roman. Soalnya masih belum ada fontnya kan. Nah, Times New Roman ukuran 12. Pak, kok kebesaran Pak? Nah, kalau kebesaran ya ditata aja. Jadi seperti itu ya. Cara membuat daftar isi otomatis. Kamu tinggal milih yang otomatis atau yang manual itu aja. Itu cara untuk membuat daftar isi. Part 1 tadi ya. Setelah daftar isi tadi apa? Tabel statistik. Saya contohnya di bab 2. Di bab 2 cara membuat tabel gimana, Pak? Gampang cara membuat tabel. Nah, kamu klik insert, ya kan? Terus kamu klik chart atau smart object. Nah, misalnya ini. Kolom. Oke. Oke. Nah, ini langsung buka di Excel. Ini bisa diganti, ya. Chart title nanti kita ganti. Kategori misalnya Rizky. Nah, jadi kayak gitu. Series 1. Series itu mungkin olahraga ya. Misal bermain bola. Terus di sini PS, terus di sini misalnya bulu tangkis. Nah, jadi nanti bisa ketahuan berdasarkan chart yang ada pada tabel ini. Maksudnya gimana Pak? Nah, Angga bermain bola sekitar 4 jam ke atas. Bermain PS sekitar 2 jam ke atas. Terus bulu tangkis 2 jam pas. Nah, Pak, itu koma itu berapa ya Pak? Koma itu biasanya kamu bisa klik select data atau edit data ya. Kita edit data dulu. Nah, ini kan di sini kan karena ada koma ya kan? Makanya beda-beda 4,3 sehingga agak menjorok dikit ke atas. Terus 2,4 berarti rada naik ke atas. 2 pas sehingga pas sampai dengan garis. Kalau kamu ingin gampang ya udah dibuat pas aja, 4 ya 4 gitu aja ya kan. PS 3 ya 2 ya 2 kayak gitu ya. Real. Nah, kan bisa diedit. Nah, udah berubah kan? Si Andi 3, ini 4, ini 2. Rizky 1, 2. Oh, ini 3. Terus ini 4. Ini 3. Ini 2. Oke. Terus chart title jumlah
jumlah jam main tiap minggu. Ini kan bisa diubah menjadi data yang bisnis, misalnya pendapatan. Paham kan? Angga pendapatannya per bulan berapa? Rizka berapa? Rizky berapa? Andi berapa? Jadi kayak gitu. Jadi setiap permainan dihitung berdasarkan berapa jumlah dia main dan bisa ditampilkan dalam bentuk tabel statistik. Ini namanya dalam bentuk tabel statistik ya. Caranya tadi gampang kan? Gampang kan? Tinggal insert, ya, insert, terus klik chart. Nah, terus habis chart, kamu milih tabelnya yang mana, terus oke. Jadi seperti itu. Cara untuk membuat tabel statistik. Terus setelah itu apa? Tadi kan sudah daftar isi otomatis. Cap atau tabel statistik atau bisa disebut sebagai tabel buat memberikan sebuah gambaran. Terus apa? Selali. Sing dieling-eling Anda mulai apa? Nah. Oke. Asalkan nanti bisa langsung pulang, tapi yang nggak bisa ya belum bisa pulang. Daftar isi tabel statistik. Udah ya. Berarti. Loh, tapi kan praktek. Sesudah saya ini kita langsung praktek gantian. Oke, tinggal sekarang kalian buka laptop, saya langsung menilai. Kalian itu bisa membuat daftar isi otomatis, ya kan? Terus setelah daftar isi otomatis bisa membuat tabel. Tapi tabelnya saya ingin pendapatan ya. Pendapatan harian misalnya kamu 1 juta. Terus jadi ini datanya jutaan, dalam jutaan. 1 juta, 2 juta, 3 juta kayak gitu. Ya enggak. Datanya ini 1 juta yang di tabel. Oke, silakan kerjakan.